Selamat sore jemaat sekalian. Dan selamat sore juga untuk yang sedang menonton dimanapun Anda berada. Tahun demi tahun tidak terasa berlalu cepat sekali. Rasanya baru awal 2024, tahu-tahu sudah November. Tetapi sekalipun waktu berjalan, tetapi yang tidak akan berlalu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tetap sama dan memberikan pimpinan hidup bagi barang siapa yang mau mempelajarinya. Mari kita membuka Alkitab kita hari ini di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 7 sampai 19. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19. Kita baca silih berganti, saya mulai dulu ayat yang ke-7. Jemaat sekalian silakan baca ayat 8. Demikian kita silih berganti satu ayat sampai 19. Ibrani pasal 3, saya akan mulai dulu. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapa yang telah bersumpah bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk peringatan yang Engkau tuliskan kepada kami, untuk menjaga kami supaya tetap di dalam kasih karunia-Mu, berpegang teguh kepada iman yang benar, dan waspada terhadap serangan-serangan, baik dari dalam maupun dari luar, yang berusaha untuk menyesatkan kami, untuk mengubah pendirian kami, dengan filsafat-filsafat yang kosong, dan dengan demikian merusak iman kami. Tuhan, bantulah kami, supaya kami berhikmat dan mengambil prinsip-prinsip yang benar, dan dengan kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan ayat-ayatnya, kami bisa melawan segala panah api si jahat. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam perikop ini Tuhan menunjukkan emosinya, bahwa Tuhan murka, dan emosi Tuhan itu harus sejalan dengan tindakannya, harus konsisten dengan sifat Allah itu sendiri. Jadi Allah itu punya emosi, tetapi emosinya bukan seperti emosi manusia, yang bisa datang dan pergi, emosi yang bisa berubah-ubah, emosi yang dipengaruhi oleh keadaan, emosi yang berdosa. Emosinya Tuhan adalah emosi
yang didorong oleh sifatnya yang kudus, yang ditujukan kepada kesalahan, yang ditujukan kepada dosa, dan yang tidak berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya emosi itu. Jadi, apa yang kita baca di sini adalah contoh yang Alkitab kasih kepada kita, memperlihatkan bahwa Allah konsisten dalam tindakannya, perkataannya, emosinya, dan ini bertentangan dengan teologi reform atau Calvinisme. Teologi reform atau Calvinisme mengajarkan bahwa Allah itu telah menentukan sebagian orang untuk masuk surga. Dan penentuan ini sudah Tuhan tetapkan sejak zaman dahulu kala. Dan tidak dapat diubah. Dan dalam satu dekret tunggal Allah ini, termasuk di dalamnya adalah semua yang telah terjadi, semua yang akan terjadi, setiap peristiwa, setiap keinginan manusia, setiap perbuatan manusia, di dalamnya semuanya itu ditetapkan oleh Allah. Dan ketetapan Allah itu tidak dipengaruhi atau tidak berdasarkan faktor apapun yang di luar Allah. Jadi menurut Westminster Confession of Faith, di pasal yang ketiganya, yaitu tentang pemilihan, ditegaskan bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan lihat manusia akan lakukan, bukan berdasarkan pilihan manusia atau apapun. Karena kalau penetapan Tuhan itu berdasarkan sesuatu yang lain, berarti maka Tuhan tidak lagi berdaulat. Sedangkan maunya teologi reform itu atau Calvinisme adalah supaya Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan dengan menentukan segala sesuatu, maka demikianlah Tuhan berdaulat. Sehingga segala peristiwa itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Nah, tetapi ini agak aneh karena bertentangan dengan realita dan bertentangan dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat ini, ya. Tetapi Calvinisme sungguh pun mereka mengatakan Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk apa yang kita baca, masih mengatakan bahwa Allah mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang telah Dia tentukan masuk neraka. Allah mengasihi orang-orang yang Ia tentukan untuk binasa. Tapi itu aneh karena bertentangan dengan sifat Allah atau bertentangan dengan definisi dari kasih itu. Bagaimana Allah mengasihi orang yang Ia sengaja tetapkan, sengaja dari awalnya, sejak kekekalan, sebelum ada orang itu, tanpa melihat perbuatan atau pilihan orang itu, telah menetapkan supaya dia masuk neraka. Bagaimana bisa dikatakan Allah mengasihi dia? Atau ada teolog-teolog Calvinis tertentu yang kemudian berusaha mensinkronkan ini, lalu mereka berkata, ya kalau begitu sebenarnya Tuhan memang dari awal tidak mengasihi orang-orang itu. Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang Dia pilih, hanya sebagian yang Tuhan kasihi, dan yang tidak Tuhan selamatkan itulah yang tidak Tuhan kasihi. Namun itu juga bertentangan dengan misalnya Yohanes 3:16, perkataan Tuhan sendiri bahwa Allah mengasihi dunia ini, seisi dunia, termasuk orang-orang yang di dalamnya yang menolak Dia. Jadi, akhirnya Calvinisme mengubah definisi dari kasih itu untuk cocok dengan filsafatnya. Sehingga kasih itu masih bisa, ya saya mau dia binasa, tetapi saya tetap mengasihi dia. Ini bertentangan dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya. Dan Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi seisi dunia. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat yang kedua. Bukan hanya untuk orang yang sudah diselamatkan, bukan hanya bagi orang percaya, tetapi bagi seisi dunia juga.
Jadi, Ibrani yang pasal 3 yang kita baca ayat 7-19 ini menunjukkan bagaimana Tuhan sebenarnya konsisten dengan sifatnya, namun bertentangan dengan teologi reform. Dan kita akan melihat ini. Memang cukup banyak, cukup panjang, jadi saya akan membahas hanya satu saja. Kebetulan kali ini saya pilih unconditional election. Jadi filsafat Calvinisme mengusulkan di dalam Westminster Confession of Faith-nya, pasal 3, pasal yang ke-6, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu. Setiap peristiwa, setiap pikiran, setiap kehendak, setiap keputusan, itu telah Tuhan tetapkan, dan konsekuensinya juga sekaligus Tuhan atur dengan tanpa dapat diubah. Tanpa dapat diubah. Dan semuanya tanpa mempertimbangkan apapun yang di luar kehendak Allah sendiri. Karena hanya dengan demikianlah maka Allah itu bisa berdaulat atas segala sesuatu. Nah, jika ada sesuatu yang ditetapkan, jika ada sesuatu yang terjadi di luar ketetapan Allah, berarti itu di luar kedaulatannya Tuhan. Nah, itu tidak bisa diterima oleh teologi reform. Tapi coba kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14, coba kita buka. Di sini adalah cerita tentang pemberontakan umat Israel. Sebenarnya seluruh pasal 14, tapi kita tidak akan membaca semuanya. Nanti kita akan melihat beberapa ayat-ayat khusus, dan sambil saya sebutkan nanti Anda silakan membacanya. Tetapi Anda pulang ke rumah, Anda boleh baca lagi dari awal sampai akhir untuk mendapatkan konteksnya, dan Anda meraba rasakan emosi Tuhan pada saat orang Israel sudah dibawa ke depan negeri Kanaan itu, tetapi mereka malah menolak, memberontak melawan Tuhan, dan bilang kita pulang saja ke Mesir. Jadi bagian yang pertama ini, di dalam Bilangan pasal 14, kita mau melihat tentang kehendak Allah dan ketetapan Allah. Ingat, ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan sejak semula, dan meliputi segala sesuatu, dan tidak dapat diubah, termasuk semua pilihan-pilihan orang Israel. Oke? Dan Calvinis mengajarkan bahwa Allah puas atau senang untuk mengizinkan ini terjadi, bahkan untuk menetapkannya. Allah puas dan senang menetapkan ini. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal 14 ini apakah benar demikian. Coba kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Bersungut-sungutlah semua orang Israel, Bilangan pasal 14. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Mereka mau pulang ke Mesir, saudara. Ingat bahwa ini adalah kata-kata mereka, adalah pikiran mereka dan perbuatan mereka yang menurut teologi reform ditetapkan oleh Allah sejak dahulu. Tetapi apa respon Tuhan? Tuhan murka. Tuhan murka, Tuhan bukan senang. Ketika mereka bilang, Tuhan nggak mau ini membawa masuk kita, Tuhan mau membunuh kita. Ayo kita pulang ke Mesir. Apakah itu ditetapkan oleh Tuhan? Tetapi ternyata Tuhan tidak senang. Coba kita lihat ayat 22, ayat 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi mereka mencobai Tuhan. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka menista Tuhan. Dan menurut Calvinisme ini ditetapkan oleh Tuhan.
Ditetapkan untuk kesenangan dan kepuasan Tuhan sendiri. Kita sulit untuk membayangkan bagaimana sesuatu yang Tuhan murkai, sesuatu yang Tuhan tidak senangi, bagaimana sejak kekekalan Tuhan tetapkan demi kepuasan dan kesenangannya. Apakah Tuhan puas dan senang menjadi tidak senang? Itu menjadi suatu oksimoron. Tuhan senang untuk tidak senang. Tuhan suka, tidak suka. Jadi, masih lanjut, ayat 35. Aku, Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Jadi orang-orang ini ditentukan oleh Allah untuk melawan Allah. Orang-orang ini Tuhan tetapkan untuk melawan dia. Jadi Tuhan senang menetapkan orang untuk melawan dia. Sejak kekekalan. Dan tidak dapat diubah. Jadi, kalau begini, kita jadi bingung sebenarnya kehendak Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan itu apa? Maksudnya kesenangan Tuhan itu apa? Supaya mereka masuk Kanaan, supaya mereka memberontak, atau apa kesenangan Tuhan sebenarnya? Sebenarnya kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang misterius, bukanlah sesuatu yang Tuhan tidak pernah kasih tahu kepada manusia. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6. Tuhan ada kok kasih tahu kepada manusia, kepada Musa dan kepada orang Israel, kehendaknya itu apa? Keluaran pasal 6. Saya bacakan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ini dong keinginan Tuhan, ya kan? Keinginan Tuhan adalah membuat orang Israel menjadi umatnya. Itu kehendak Tuhan, itu ketetapan Tuhan. Tapi ayat 7-nya, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Tuhan hendak memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Tetapi kalau kita lihat yang di Bilangan pasal 14, apabila pemberontakan orang Israel itu telah Tuhan tetapkan, sebelum Tuhan ngomong di Keluaran pasal yang ke-6 itu, kan sejak kekekalan. Berarti kehendak Tuhan adalah untuk membuat mereka binasa di padang gurun dong. Jadi sekarang kita bingung kehendak Tuhan itu apa? Tuhan tetapkan mereka memberontak, Tuhan tetapkan mereka mati di padang gurun, atau Tuhan mau mereka memiliki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Sebelum Bilangan pasal yang ke-14, di pasal 12-nya, di pasal 13-nya, Tuhan hendak memberikan kepada mereka. Lalu kemudian baru pada pasal yang ke-14, seolah-olah Tuhan menetapkan bahwa mereka harus memberontak, menista Tuhan. Lalu kemudian Tuhan akan membunuh mereka di padang gurun. Coba lihat ayat yang ke-13. Sampai ayat yang... belum. Ayat yang ke-8 dulu, masih di Bilangan pasal 14. Mengenai kehendaknya Tuhan. Di ayat yang ke-8, Yosua salah. Ya, Yosua salah. Ayat yang ke-8, Yosua bilang apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua, kamu salah. Karena Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan telah menetapkan orang Israel bersungut-sungut, orang Israel menista Tuhan, Tuhan telah tetapkan supaya mereka bilang pulang ke Mesir. Jadi Yosua salah. Kan Yosua bilang jika Tuhan berkenan dia akan Tidak, Tuhan tidak berkenan Yosua. Kita jadi bingung, sebenarnya ini terbalik. Jadi keinginan Tuhan itu apa? Mau memberikan negeri itu kepada orang Israel atau malah menetapkan mereka balik lagi dan putar-putar 40 tahun di gurun. Ayat 13. Musa sekarang ngomong. Tadi kan Yosua di ayat yang ke-8. Tapi ternyata Musa juga salah. Ayat 13-nya.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Tadinya di ayat yang ke-12, Tuhan udah bilang akan memukul mereka, kemudian akan memusnahkan mereka, lalu kemudian menjadikan Musa bangsa yang besar. Tapi di ayat yang ke-13, Musa berdoa kepada Tuhan dan berkata, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka. Dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan dan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Musa lagi mau berkata kepada Tuhan, Tuhan bukankah keinginanmu adalah sebenarnya membawa mereka ke dalam negeri yang dijanjikan itu? Bukankah tujuanmu adalah mengeluarkan mereka dari Mesir, membebaskan mereka dari kerja paksa, adalah untuk membawa mereka ke negeri yang baik itu? Tapi engkau salah, Musa. Engkau salah. Ya. Semua yang engkau ketahui tentang Allah salah, karena rahasia, karena ketetapan rahasia Allah adalah menentukan supaya bangsa Israel putar-putar 40 tahun. Karena Tuhan telah tetapkan itu. Itu ya ketetapan Tuhan. Kalau begitu masih ejekan orang Mesir masih kurang kejam. Ya kan? Kan Musa bilang nanti orang Mesir ngejek. Nanti orang Kanaan yang mendengar itu mengejek. Oh, Tuhan tidak berkuasa. Sehingga akhirnya dia membunuh. Masih kurang kejam. Yang lebih benar adalah Tuhan saking kejamnya mengeluarkan mereka dari Mesir, malah untuk membunuh mereka di padang gurun, lalu kemudian memberikan istri dan anak-anak mereka untuk menjadi tawanan. Itu kebenarannya, kalau Calvinisme benar. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Tuhan memiliki kehendak, tidak mungkin bertentangan dengan apa yang Ia tetapkan. Dua-duanya harus sama, harus sesuai dengan sifatnya. Tidak boleh salah satu bertentangan dengan yang lainnya. Di dalam Yeremia pasal 19, coba kita lihat. Ayat yang kelima, Tuhan berkata apa? Pasal yang ke-19, ayat yang kelima, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal, maksudnya Israel, untuk membakar anak-anak mereka, orang Kanaan, untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ide bahwa Tuhan menetapkan orang-orang tertentu untuk membakar anak-anak mereka tidak pernah timbul di dalam hati Tuhan, apalagi Tuhan tetapkan. Timbul dalam hati saja tidak pernah. Jadi, kalau sifat Tuhan adalah kudus dan sama sekali bertentangan dengan dosa, maka kalau Tuhan sendiri menetapkan dosa itu, atau menetapkan supaya manusia berdosa, itu adalah suatu pertentangan yang tidak bisa disatukan, saudara. Lalu kemudian kita lihat lagi. Tadi kita melihat bahwa kehendak Allah dan ketetapan Allah itu harus cocok. Lalu, bagaimana dengan tadi disebutkan mengenai faktor-faktor yang di luar Allah? Kalau ketetapan Allah ini ditetapkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar Allah, artinya semua yang membuat Tuhan menetapkan itu adalah dari dalam Allah sendiri, ya, bukan dari perbuatan manusia, bukan dari pilihan manusia, bukan dari peristiwa apa-apa, bukan dari apa yang Tuhan ketahui akan terjadi. Semua hal-hal yang eksternal itu tidak mempengaruhi ketetapan Allah. Kalau itu benar, mengapa kita melihat di Bilangan pasal 14, ayat yang ke-12, terjadi begini. Tuhan bilang,
Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Tuhan berkata, wah, Tuhan ngomong begini. Ini firman Tuhan kan? Tuhan mengucapkan firman, kira-kira sama dengan Tuhan menetapkan nggak? Kira-kira ketika Tuhan berfirman, aku akan, siapa yang bisa mengubah firman Tuhan itu? Kata-kata yang sudah terucap dari mulut Tuhan, kan tidak bisa diubah. Tetapi kita lihat, habis itu Musa memohon, dan ternyata Tuhan mengabulkan permohonan Musa. Berarti ada faktor di luar Allah, yaitu Musa, yaitu permohonan Musa, yang membuat Tuhan akhirnya tidak jadi melenyapkan bangsa Israel dan tidak jadi menjadikan Musa sekarang jadi bangsa yang besar. Loh, bagaimana? Kan tadi katanya tidak bisa diubah. Ayat 19. Ayat 19-nya. Musa bilang, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Kalau keputusan Tuhan sudah final dan tidak bisa diubah-ubah sejak kekekalan, apa gunanya lagi Musa masih memohon kepada Tuhan? Apa gunanya lagi? Semua kata-kata Musa, mulai dari ayat yang ke-16 itu kosong, tidak ada fungsinya. Karena apapun yang Musa katakan, toh tidak akan dapat mengubah keputusan Tuhan. Dan jikalau teologi atau filsafat Calvinisme ini benar, maka kita hari ini pun tidak ada gunanya berdoa. Sekalipun dalam teologi reform, mereka bilang, oh kita tetap harus berdoa, karena Tuhan mau kita berdoa. Tetapi secara praktis, doa kita tidak ada efeknya. Karena sudah ditetapkan apa yang akan terjadi, dan apapun yang kita katakan, apapun yang kita mohonkan, tidak akan mengubah keputusan Tuhan. Maka sangat heran sekali. Karena kita membaca di dalam Kejadian pasal 19. Waktu Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, apakah aku akan memberitahukan hal ini kepada Abraham? Apakah aku akan memberitahukannya kepada Abraham? Tuhan menganggap Abraham sebagai sahabatnya. Tetapi sungguh pun, Tuhan kasih tahu kepada Abraham apa yang akan dia lakukan. Ya, Abraham, ini aku akan memusnahkan Sodom karena kejahatannya besar dan banyak keluh kesah orang tentang kota itu telah sampai kepadaku. Kalau Tuhan sudah memutuskan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, maka doa Abraham yang meminta Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota itu, seandainya ada 50, masakan jauhlah daripada Tuhan untuk menghukum, untuk memusnahkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tuhan bilang, oke, kalau ada 50 orang benar. Loh, kalau? Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan belum menetapkan? Apakah Tuhan masih menimbang? Apakah Tuhan masih negosiasi dengan Abraham? Kalau 45 gimana? Kalau 40 gimana? Kalau 30? Kalau 20? Kalau 10? Seandainya Tuhan benar-benar sudah menetapkannya dengan tidak dapat diubah, tanpa mempertimbangkan apa yang Abraham akan katakan, tanpa mempertimbangkan berapa jumlah orang benar di kota Sodom, maka seharusnya apa yang Abraham doakan tidak ada gunanya. Maka doa saudara dan doa saya juga tidak ada gunanya. Yang sebenarnya bagaimana sih? Yang sebenarnya adalah Allah menciptakan manusia yang bisa memilih. Karena hanya suatu ciptaan yang punya pilihanlah bisa membuat pilihan yang bermakna. Apa pilihan bermakna yang Tuhan inginkan? Yaitu supaya makhluk ciptaannya ini mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu kasih, maka Tuhan paham kasih itu apa. Kasih itu bukan sesuatu yang dipaksakan.
Kalau Anda menyukai seseorang, lalu Anda paksa dia untuk balik mengasihi Anda, saudara, itu tidak ada gunanya, dan itu tidak ada maknanya. Kalau Anda paksa dia, dan Anda tetapkan dengan tidak dapat dia ubah, dan dia tidak punya pilihan lain selain untuk mengasihi Anda, maka itu tidak ada maknanya lagi. Oleh sebab itu, maka Tuhan menciptakan suatu makhluk, yaitu manusia, yang memiliki pilihan. Dan supaya pilihan itu bermakna, maka Tuhan harus membiarkan seandainya pun manusia memilih akan melawan dia. Kalau tidak ada pilihan manusia bisa melawan, berarti satu-satunya pilihan adalah mengasihi Tuhan, maka kasih itu tidak akan ada maknanya. Oleh sebab itu, Tuhan membiarkan manusia membuat suatu pilihan yang bebas. Bukan yang Tuhan paksakan, bukan yang Tuhan tetapkan, bukan yang Tuhan programkan, tetapi yang manusia buat sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Dan ketika manusia memilih untuk memberontak melawan Allah, maka Tuhan setia dan konsisten dengan sifatnya sendiri, dan membiarkan manusia untuk mengalami konsekuensi pilihan dia. Itu yang sebenarnya. Itu yang konsisten dengan realita dan konsisten dengan firman Tuhan. Nah, filsafat Calvinisme tidak konsisten. Karena apa yang kita lihat adalah manusia memilih kejahatan, dan Tuhan murka atas itu, dan Tuhan menuntut manusia bertanggung jawab. Tetapi di sisi lain, menurut Calvinisme, Allah sendirilah yang telah menetapkan pelanggaran tersebut. Nah, berbicara mengenai tanggung jawab manusia, ini sekarang yang akan kita lihat. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14, Tuhan murka dan Tuhan menuntut tanggung jawab dari manusia, dari orang Israel. Tapi, menurut Calvinisme, manusia tidak bisa berpikir, tidak bisa berperasaan, tidak bisa berkehendak, tidak bisa berbuat selain dari yang Allah telah tetapkan. Ingat, segala sesuatu telah Tuhan tetapkan, dan tidak ada yang bisa melawan atau mengubahnya. Pertanyaannya, jika demikian, bagaimanakah dapat dituntut tanggung jawab dari manusia atas pelanggarannya? Coba kita lihat pasal 14 ini tadi Bilangan, ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Jadi demi Tuhan, ya, dan demi kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Kalau menurut teologi Calvinisme, setiap kali Allah menyebutkan pelanggaran mereka, di depannya harus ditambahkan yang telah kutetapkan. Jadi, saya baca ulang. Semua orang yang telah kutetapkan, ya, melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah kutetapkan 10 kali mencobai aku. Dan telah kutetapkan tidak mau mendengar suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang telah kutetapkan menista aku ini tidak akan melihatnya. Menjadi suatu komedi, menjadi suatu nonsens. Kalau di pengadilan pernyataan macam begini, ini akan langsung dibuang oleh hakimnya. Apaan ini? Masa terdakwanya telah, ya, Tuhan sendiri mendakwa manusia yang telah ia tetapkan sendiri untuk menista Tuhan, dan kemudian menuntut tanggung jawab dan mau menghukum manusia untuk penistaan itu. Bahkan suatu robot pun yang telah diprogram oleh programmernya untuk melakukan apa? Robot tersebut tidak dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya, karena ia tidak dapat berbuat selain dari programnya.
Siapa yang bertanggung jawab? Pemrogramnya, programmernya yang bertanggung jawab. Jadi kalau Allah yang menetapkan sejak kekekalan, berdasarkan kehendaknya yang rahasia, dan tidak melihat apapun faktor-faktor luar, faktor-faktor manusianya. Kalau Allah yang sudah menetapkan itu, dan manusia tidak punya pilihan dan tidak bisa berpikir selain dari yang Tuhan telah tetapkan, tidak bisa berbuat, tidak bisa memilih selain dari ketetapan Tuhan, maka sesungguhnya itu bukanlah kehendak si manusia itu sendiri. Itu adalah kehendak Allah yang menetapkannya. Allah yang telah menyebabkan sehingga manusia memilih itu. Nah, menurut Westminster Confession of Faith, lagi-lagi ini adalah pengakuan iman gereja Reform, Allah tidak bertanggung jawab atas dosa yang telah Ia tetapkan itu. Ya, sekalipun Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa, tetapi Allah tidak bertanggung jawab atas dosa itu. Sebab, jadi mereka bilang, Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa sedemikian rupa, sehingga Ia tidak menjadi sang pembuat dosanya. Ya. Allah menetapkan dosa dengan cara sedemikian rupa, supaya bukan Dia pembuat dosanya. Kemudian, Allah menetapkan kehendak manusia dengan sedemikian rupa, sehingga tidak memaksakan kehendak Allah kepada manusia itu. Dan sedemikian rupa sehingga manusia memiliki kehendaknya yang bebas. Dan Tuhan telah menetapkan setiap pikiran dan keputusan manusia sedemikian rupa dengan cara yang misterius, sehingga ketika manusia membuat pilihan yang telah Allah tetapkan itu adalah murni milik si manusia itu sendiri. Dan bukan punya Allah. Ini sama saja Tuhan mau menetapkan suatu segitiga, tetapi bentuknya kotak. Tuhan mau bikin suatu segitiga, tetapi bentuknya ya, sedemikian rupa, dengan cara yang misterius, sehingga segitiga ini kotak. Tidak ada segitiga yang kotak, saudara. Ini bertentangan dengan definisi segitiga. Demikian juga dengan kehendak manusia yang telah Tuhan tetapkan dan Tuhan atur, dan pilihan manusia itu, kalau Tuhan yang mengaturnya, maka itu bukan punya manusia itu sendiri. Itu adalah punya si Allah. Itu adalah aturan Allah, bukan aturan si manusia. Kalau itu manusia yang buat, berarti itu aturan, itu pilihan, itu milik si manusia. Kalau itu Allah yang tetapkan, berarti itu adalah milik Allah. Jadi saudara, sama saja Calvinisme berkata bahwa Allah telah menetapkan dosa, tetapi kemudian Dia sembunyi tangan. Menurut pepatah Indonesia, ya, sudah lempar dosa, tapi kemudian sembunyi tangan. Manusia yang disuruh untuk tanggung jawab. Tuhan yang tetapkan supaya manusia memberontak, lalu kemudian atas pemberontakan itu Tuhan menghukum mereka. Coba kita lihat kembali ke Ibrani pasal 3. Di Ibrani pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-8, Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kita bertanya, kalau Tuhan sudah melarang, jangan. Siapa yang bisa melanggarnya? Kalau benar apa kata teologi reform, bahwa keputusan Tuhan tidak dapat dilanggar, tidak dapat diubah. Dan manusia tidak dapat berbuat selain dari yang ditetapkan. Ketika Tuhan sudah melarang, jangan, maka siapa yang bisa melanggar itu? Bisakah manusia melanggarnya kalau Tuhan sudah bilang jangan? Loh, kalau Tuhan Yesus bilang kepada pohon ara itu, jangan engkau berbuah lagi. Bisa nggak pohon aranya berani-berani? Enggak, aku mau berbuah. Nggak bisa toh? Itu sudah Tuhan larang, nggak boleh berbuah ya. Oke, nggak berbuah. Jadi kalau manusia dilarang, jangan keraskan hatimu. Siapa yang bisa melanggarnya? Tunggu, kalau kita tarik kembali sampai ke zaman Adam dan Hawa, kalau Tuhan sudah melarang, jangan makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, siapa yang bisa melanggarnya?
Ternyata Tuhan sendiri yang menetapkan supaya itu dilanggar. Berarti siapa yang melanggarnya? Nah, saudara. Jadi jikalau Calvinisme itu benar, dan ketetapan Allah itu ya, adalah supaya bangsa Israel mengeraskan hati, maka itu tidak sama dengan kehendak Allah yang di Ibrani pasal 3 ayat 8, jangan kamu keraskan hati. Ya kan? Di Bilangan pasal 14, Tuhan menetapkan pikiran dan perbuatan mereka melawan dan mengeraskan hati. Tetapi di Ibrani pasal 3 ayat 8 bilang, jangan. Kita menjadi bingung sekarang. Kalau begitu, kehendak dan ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan yang mana? Malahan, seharusnya kalau ngomong-ngomong soal ketetapan, soal taat kepada Tuhan, harusnya taat kepada taat kepada ketetapan Allah. Itu adalah suatu virtue, suatu kebaikan, suatu kebenaran. Karena Allah sudah menetapkannya, dan saya harus berdosa. Karena Allah sudah menetapkan saya berdosa. Saudara, ini adalah kekacauan yang terbesar. Oleh karena teologi semacam inilah membuat supaya gereja-gereja bingung dengan siapa yang bertanggung jawab. Bingung dengan peran manusia di dalam kehendak Tuhan. Sehingga manusia tidak tahu apa kehendak Tuhan. Mereka hanya tahu bahwa kehendak Tuhan adalah apa yang terjadi. Kalau sudah terjadi, itu adalah kehendak Tuhan. Buktinya, mereka bilang bahwa bagaimana caranya kamu tahu kamu diselamatkan? Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, berarti kamu tidak dipilih. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, berarti kamu dipilih. Hanya itukah? Aneh sekali. Berarti tidak ada harapan bagi orang yang agama lain. Karena mereka, ya kita tidak tahu. Karena tidak Tuhan bikin mereka bertobat. Setidaknya kita tidak tahu. Apa harapan kita? Tidak ada harapan. Karena manusia tidak dapat mempengaruhi, tidak dapat mengubah keputusan yang Tuhan sudah dekretkan itu. Manusia bingung dengan apa peran dia. Perlukah dia berdoa? Ada gunanyakah dia berdoa? Ada efeknyakah? Tidak ada orang yang suka melakukan sesuatu yang dia tahu tidak memiliki efek. Oleh sebab itu, maka dalam sejarah, gereja reformlah yang telah dengan begitu tidak ada empati berkata kepada William Carey, seandainya Tuhan mau menyelamatkan orang-orang India itu, dia dapat melakukannya tanpa engkau pergi ke sana. Bagaimana dia bisa melemahkan semangat misi William Carey? Tetapi, yang kita baca di dalam Ibrani pasal 3, yang mereferensikan Bilangan pasal 14 itu, tidak demikian. Ternyata ketika Tuhan murka kepada pelanggaran Israel, kepada pilihan manusia yang memberontak, Tuhan sebenarnya konsisten bahwa barang siapa yang memberontak melawan Tuhan, sekalipun sudah mengenal Tuhan, sudah tahu, maka dia akan menerima konsekuensi yang setimpal. Masih kita belum bicara tentang bagaimana Tuhan menggunakan perikop ini untuk mengilustrasikan bahwa orang yang sudah dia keluarkan dari Mesir, sudah dia pelihara di padang gurun dengan roti dari surga, dengan air kehidupan. Tetapi Tuhan masih menolak mereka karena mereka akhirnya tidak percaya. Karena mereka mau berbalik kembali ke Mesir. Tetapi itu untuk lain kali saja. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memohon supaya kami memiliki hikmat untuk menilai segala sesuatu. Supaya filsafat-filsafat yang bukan berdasarkan Alkitab, malah bertentangan dengannya, tidak dapat menguasai kami. Dan biarlah ketika kami membaca firman-Mu, kami takjub oleh sifat-Mu yang begitu maha kudus dan maha baik,
Sehingga kami mau menirunya untuk mengasihi sesama, sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Supaya kami memohon kepadamu dengan tidak jemu-jemu, seperti yang Engkau inginkan dan Engkau perintahkan. Dan dengan demikian maka kami akan mendekatkan diri kepadamu. Dan bukan berdasarkan suatu rahasia yang tidak kami ketahui, melainkan berdasarkan rahasia yang telah Engkau singkapkan kepada kami di dalam firman-Mu, yaitu Alkitab. Dari situlah kami mengetahui kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.